Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya mahasiswa saya di mata kuliah pengantar psikologi dan kali ini pertemuan kita akan membahas tentang emosi. Ya, sebentar saya akan share screen terlebih dahulu. Hari ini kita akan membahas tentang emosi. Ya, jadi emosi itu dalam psikologi adalah pola reaksi kompleks yang melibatkan elemen pengalaman, ya kan, ada perilaku dan fisiologis yang digunakan oleh seseorang untuk menangani masalah atau peristiwa penting yang dialaminya secara personal. Nah, emosi juga merupakan reaksi terhadap situasi tertentu oleh tubuh. Ya, hal ini merupakan hasil berpikir tentang kondisi yang khusus yang mana ada keterkaitan antara aktivitas berpikir dan hasil dari persepsi terhadap kondisi. Nah, pada tahun 1980-an ada psikolog bernama Robert Plotchik ya yang mengidentifikasi ada 8 emosi dalam psikologi yang ia kelompokkan menjadi pasangan yang berlawanan. Ya, ada joy atau senang, ada sadness, sedih, ada anger, marah, ada fear, takut, trust, percaya, ada disgust, jijik, ada surprise, ya, terkejut, dan ada anticipation atau berharap. Nah, ini adalah teori psikologi emosi. Yang pertama ada teori facial feedback. Jadi teori ini menyatakan bahwa ekspresi wajah itu sangat penting untuk mengalami emosi dalam psikologi. Nah, teori ini merujuk pada pernyataan Charles Darwin dan William James, yaitu ekspresi wajah mempengaruhi emosi bukan sebagai respon terhadap emosi. Nah, teori ini menyatakan bahwa emosi secara langsung terkait dengan perubahan fisik pada otot wajah nih. Dengan demikian, seseorang yang memaksakan diri untuk tersenyum akan lebih bahagia daripada seseorang yang mengerutkan dahi. Oh, berarti lebih baik pura-pura bahagia ya. Selanjutnya ada teori James Lange. Ya, teori ini adalah salah satu teori emosi yang paling awal dari psikologi modern yang dikembangkan oleh William James dan Carl Lange pada abad ke-19. Nah, teori tersebut berhipotesis bahwa rangsangan fisiologis yang menyebabkan sistem saraf otonom bereaksi yang pada gilirannya menyebabkan individu mengalami emosi. Nah, reaksi sistem saraf ini dapat berupa detak jantung cepat, ya kan, otot tegang, berkeringat, dan banyak lagi. Menurut teori ini, respon fisiologis datang sebelum perilaku emosional. Jadi seiring waktu, nih teori James Lange telah diperluas dalam teori-teori lain sehingga didapatkan kesimpulan bahwa emosi adalah campuran dari respon fisiologis dan juga psikologis. Berikutnya ini ada teori Cannon-Bard ya. Teori ini dikembangkan oleh Walter Cannon and Philip Bard pada tahun 1920-an untuk menyangkal teori sebelumnya. Nah, teori ini menyatakan bahwa perubahan tubuh dan emosi terjadi secara bersamaan dan bukan satu demi satu. Teori ini didukung oleh ilmu neurobiologis yang menyatakan bahwa begitu peristiwa yang merangsang itu terdeteksi, informasi tersebut diteruskan ke amigdala dan korteks otak dan pada saat yang bersamaan. Berikutnya ada teori Sachter-Singer. Nah, teori ini dikembangkan oleh Stanley Sachter dan juga Jerome E. Singer. Nah, teori ini memperkenalkan elemen penalaran ke dalam proses emosi dalam psikologi. Jadi, Sachter dan Singer berpendapat bahwa ketika kita mengalami suatu peristiwa yang menyebabkan rangsangan fisiologis, kita itu mencoba mencari alasan untuk rangsangan tersebut, sehingga barulah kemudian bisa dikatakan bahwa kita mengalami emosi tersebut. Berikutnya ada teori cognitive appraisal. Nah, teori ini dipelopori oleh Richard Lazarus. Menurut teori ini nih, proses berpikir harus terjadi sebelum mengalami emosi. Dengan demikian, seseorang itu pertama-tama akan menangkap rangsangan atau stimulus dari luar. Setelah itu ada proses berpikir yang kemudian secara bersamaan akan memantik respon fisiologis dan juga emosi. Nah, ini ada proses terjadinya emosi dalam psikologi ya. Jadi terdapat satu wilayah otak yang terlibat dalam proses emosi yang kita sebut dengan amigdala. Nih, catat ya, amigdala. Nah, letak amigdala berada di antara telinga ya, dan amigdala ini membantu individu merespons suatu peristiwa emosional dan memerintahkan organ tubuh untuk bereaksi terhadap peristiwa tersebut. Lantas, bagaimana rincinya mengenai proses terjadinya emosi? Let's go to next slide. Prosesnya nih, yang pertama ada yang namanya pengalaman subjektif.
Ya, jadi ada signifikansi suatu peristiwa akan mempengaruhi reaksi ya mempengaruhi reaksi emosi. Nah, peristiwa ini yang dinamakan pengalaman subjektif. Contoh, ketika ada teman ya kan bercerita sedih mengenai masalahnya, maka tanpa kita sadari kita juga akan merasakan kesedihan teman kita tersebut. Saat dia nangis pun kita jadi nggak berasa gitu, kita jadi ikutan nangis juga. Nah, secara biopsikologis pengalaman subjektif ini bertindak sebagai stimulus yang memantik amigdala sehingga menghasilkan respon emosional terhadap stimulus tersebut. Dengan kata lain, pengalaman subjektif mengenai curhatan si teman kita tadi inilah ya yang menyebabkan kita merasakan kesedihan juga. Yang kedua ada respon fisiologis. Nah, sejumlah emosi dalam psikologi ini dapat memicu respon fisiologis tertentu yang berfungsi sebagai sinyal atau peringatan bagi kita. Nah, respon fisiologis ini adalah hasil dari reaksi sistem saraf otonom terhadap emosi yang kita alami. Jadi sistem saraf otonom ini mengontrol respon tubuh kita yang nggak disengaja dan mengatur respon fight or flight terhadap pengalaman subjektif. Respon fisiologis ini akan membantu kita berkembang dan bertahan hidup sebagai manusia sepanjang sejarah. Contoh nih, saat kita berusaha keras mengatasi cemas ketika kita berbicara di depan umum, maka kita sering merasakan sensasi fisik seperti perut kadang mual gitu ya. Kemudian jantung berdebar-debar, ada keringat dan juga gemetaran. Nah, ini adalah respon fisiologis. Berikutnya ada respon perilaku. Jadi aspek respon perilaku dari respon emosional adalah ekspresi emosi yang sebenarnya. Ya, dapat berupa senyuman, seringai, tawa, atau lain-lainnya sesuai norma, adat istiadat, dan kepribadian masyarakat. Selain itu, respon perilaku penting nih untuk memberi isyarat kepada orang lain mengenai perasaan kita. Jadi sejumlah penelitian menunjukkan bahwa respon perilaku juga penting untuk kesejahteraan individu. Salah satunya sebuah temuan oleh Gross and Levinson pada tahun 1997 menunjukkan bahwa saat menonton film emosional positif maupun negatif, penekanan respon terhadap perilaku emosi memiliki efek fisik pada peserta berupa detak jantung yang meningkat. Studi ini juga menemukan bahwa mengekspresikan respon perilaku terhadap stimulus baik si positif maupun negatif tadi ya akan baik untuk kesehatan kita secara keseluruhan daripada menahan respon tersebut. Dengan kata lain ya, ada manfaat tersenyum, tertawa, dan mengekspresikan emosi negatif dengan cara yang sehat. Jadi yang harus digarisbawahi adalah dengan cara yang sehat, jadi nggak berlebihan. Ya. Ciri-ciri emosi. Yang pertama ada pengalaman emosional bersifat pribadi dan subjektif. Yang kedua adanya perubahan aspek jasmania. Kemudian yang ketiga emosi diekspresikan dalam perilaku. Yang keempat emosi sebagai motif. Dan berikutnya yaitu ada manfaat memahami emosi. Jadi ada perbedaan ya antara merasakan emosi dengan memahaminya. Jadi semua orang bisa merasakan emosi, tapi nggak semua orang loh bisa memahami emosinya sendiri. Jadi orang bisa memahami emosi dalam psikologi orang lain dan dirinya sendiri serta memberikan respon yang tepat sesuai dengan keadaan yang dibutuhkan. Ini disebut orang yang memiliki kematangan emosi. Jadi menurut Salovey dan Mayer dalam Goldman pada tahun 1996, kecerdasan emosional itu adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi kita sendiri serta mengenali, memahami, dan mempengaruhi orang lain. Jadi orang-orang yang memiliki kecerdasan emosional itu membuka diri terhadap pengalaman emosional, baik itu positif dan juga negatif, mengidentifikasi dan mengkomunikasinya dengan tepat. Itulah yang dikatakan dengan kecerdasan emosional. Berikut ada komponen dari kecerdasan emosi ya. Ada pertama, ada menilai dan mengekspresikan emosi pada diri sendiri dan orang lain, artinya mengenali atau mengungkapkan isyarat verbal ataupun juga nonverbal. Yang kedua, mengatur emosi pada diri sendiri dan juga orang lain, artinya mengelola emosi agar semua pihak termotivasi menuju hasil yang positif. Kemudian yang ketiga, menggunakan emosi dalam psikologi dengan cara adaptif, itu maksudnya adalah menggunakan dan menginterpretasikan emosi untuk menghasilkan hasil yang positif. Nah, ini adalah sumber emosi ya. Ada kualitas tidur. Jadi kalau kita tidur tepat waktu
sesuatu, ya kan, nggak bergadang ya, itu akan mempengaruhi emosi kita. Kepribadian juga sama, olahraga, stres juga ternyata menjadi sumber emosi kita. Gender, ya ada yang mengatakan bahwa perempuan itu cenderung dapat mengungkapkan emosinya daripada laki-laki. Benar atau enggak nih ya? Kemudian juga ada usia dan juga aktivitas sosial. Nah, ini adalah sumber-sumber emosi yang ada di diri kita, baik itu internal maupun eksternal. Berikutnya adalah fungsi emosi. Yang pertama, bertahan hidup atau survival, yaitu emosi dijadikan sebagai sarana untuk mempertahankan hidup. Nah, dalam hal ini, emosi dapat memberikan kekuatan kepada kita untuk mempertahankan diri dari gangguan atau rintangan yang ada atau yang terjadi di dalam hidup kita. Ya, misalnya seperti munculnya perasaan sayang, cinta, marah, cemburu, dan benci membuat kita tuh akan lebih menikmati dinamika kehidupan bersama orang lain. Kedua, emosi sebagai pembangkit energi. Jadi dalam kehidupan nih, emosi mampu memberikan semangat atau motivasi dalam kehidupan kita. Misal perasaan kasih sayang dan juga cinta. Siapa sih yang nggak semangat kalau kita mencintai dan juga dicintai? Akan tetapi emosi dapat pula memberikan dampak negatif yang akan berdampak pada suramnya kehidupan sehari-hari dan hilangnya semangat. Ya kan, misalnya perasaan benci dan juga sedih. Berikutnya, ketiga adalah sebagai pembawa pesan si emosi ini. Jadi biasanya nih, emosi mampu memberitahu bagaimana kondisi orang-orang yang berada di sekitar kita, terutama untuk orang-orang yang kita sayangi dan juga kita cintai, sehingga mampu melakukan apa yang sesuai dengan perasaan yang dirasakan mereka saat itu, baik dalam kondisi bahagia dengan ikut bahagia maupun kondisi sedih dengan ikut berempati. Berikut adalah macam-macam emosi dasar, ya kan? Ada emosi senang seperti bahagia, kita gembira, mencintai, dicintai, gitu ya. Kemudian juga ada emosi sedih, misalnya malu, hampa, kecewa, ngerasa berduka dan sebagainya. Kemudian ada emosi takut. Nah, ini biasanya kalau kita merasa terancam terhadap sesuatu, ya kan, kayak misalnya ada binatang buas atau pencuri dan sebagainya. Nah, ini muncul emosi takut atau ketemu dosen killer, juga muncul tuh emosi takutnya, ya kan. Kemudian berikutnya ada emosi marah. Saat kita merasakan kekecewaan, kesel gitu ya, emosi marah muncul di dalam diri kita. Kemudian bentuk emosi nih berikutnya menurut Watson. Jadi si Watson mengungkapkan pada dasarnya manusia memiliki 3 bentuk emosi. Ya, emosi dasar. Yang pertama ada fear. Jadi emosi ini akan berkembang menjadi kecemasan atau anxiety. Kemudian rage, ya, emosi ini kelak akan berkembang menjadi emosi marah atau anger. Kemudian ada love, ya, emosi ini yang kedepannya akan berkembang menjadi emosi simpati. Sementara Syamsuddin ya menggolongkan emosi ke beberapa golongan nih. Ada malu ya, kemudian jengkel, terkejut, juga cinta, emosi cinta. Terus ada lagi kenikmatan ya, emosi rasa takut, kesedihan, dan juga marah. Berikutnya ada dampak emosi. Jadi dampak emosi ada positif, ada negatif. Nah, kalau dampak positif, emosi positif sudah jelas ya, kita akan merasa happy, ceria, damai, senang, dan adanya rasa syukur. Nah, hal ini biasanya menjelaskan sebuah evaluasi diri atau perasaan yang menyenangkan dan juga menguntungkan. Sementara untuk dampak emosi negatif, biasanya itu ada perasaan sedih, marah, kecewa, benci, dan lain-lainnya. Dan biasanya emosi ini menunjukkan sebuah evaluasi diri atau adanya perasaan yang merugikan. Berikutnya ada faktor penyebab emosi. Ada faktor internal nih yang pertama ya. Antara lain merasa tidak terpenuhi kebutuhan fisik secara layak, kemudian merasa dibenci, disia-siakan, tidak mengerti dan tidak diterima oleh siapapun, termasuk juga orang terdekat mereka. Kemudian juga merasa lebih banyak dirintangi, dibantah, dihina, ya, daripada disokong, disayangi, daripada disupport gitu ya. Kemudian juga merasa tidak mampu atau bodoh, kemudian merasa tidak menyenangi kehidupan keluarga mereka yang nggak harmonis, seperti sering bertengkar, kasar, pemarah, cerewet, adanya broken home, dan lain sebagainya.
Kemudian juga merasa menderita karena iri terhadap saudara, ya. Ini kita sebut dengan rival, sibling rival ya, kalau nggak salah, saya lupa deh ya. Nah, karena disikapi dan dibedakan secara nggak adil juga sama orang terdekat mereka, gitu ya. Yang berikutnya ada faktor eksternal, antara lain orang tua atau orang lain yang memperlakukan mereka seperti anak kecil. Kemudian juga individu yang membina keakraban dengan lawan jenis, kemudian juga terlalu banyak dilarang daripada disupport, dikritik ya oleh orang tua atau orang lain. Kemudian juga diperlakukan secara nggak adil, kemudian juga merasa kebutuhan tidak dipenuhi, dan juga merasa diperlakukan secara otoriter, misalnya dituntut untuk patuh, banyak dicela, dihukum, dan dihina sebagainya, gitu ya. Kemudian berikutnya adalah mengelola emosi. Jadi emosi negatif ini perlu dikelola dengan baik agar energi yang dihasilkan bisa mengarahkan individu untuk menghasilkan sesuatu yang positif. Nah, menurut beberapa penelitian nih, berpikir positif tidak memberi banyak pengaruh kepada kondisi emosi. Hal ini terjadi karena memang diri terbiasa untuk melakukan pemikiran secara negatif. Nah, di saat individu melakukan pemikiran secara positif, maka semua bagian dari diri kita pun ikut berpikir positif. Nantinya keputusan selanjutnya yang akan diambil semakin lebih jernih, ya kan, nggak tergesa-gesa, sehingga dampaknya tindakan yang akan diambil akan lebih baik, ya. Jadi ini adalah rumusannya, ya. Pikiran positif itu sama dengan emosi yang lebih tenang, plus mampu mengambil keputusan dengan dampak yang lebih baik, plus lingkungan sekitar akan ikut terkena imbas positifnya, sehingga muncullah pikiran positif. Berikutnya ada kematangan emosi, ya. Ciri-ciri dari kematangan emosi. Yang pertama, mampu memberi dan menerima cinta. Kemudian yang kedua, mampu menghadapi kenyataan atau masalah yang dihadapi. Yang ketiga, ada ketertarikan untuk saling memberi dan juga menerima. Berikutnya ada belajar dari pengalaman, kemudian mampu mengatasi frustrasi dan juga mampu mengganti konflik secara konstruktif. Berikutnya lagi ada berpikir terbuka, penuh harapan dan juga mampu berpikir positif mengenai diri pribadi. Nah, ini adalah ciri-ciri dari ketidakmatangan emosi, ya, atau immaturity gitu. Yang pertama ada keadaan emosional yang relatif tinggi seperti mudah marah, toleransi yang rendah, tidak mau dikritik, rasa cemburu dan enggan memaafkan orang lain. Kemudian juga yang kedua tidak mampu menunda keinginan dan cenderung impulsif. Ketiga, ketergantungan yang berlebihan ya pada orang lain seperti mudah terpengaruh dan cenderung menilai secara tergesa-gesa. Dan yang terakhir, egosentris yang merupakan manifestasi dari egoisme seperti menunjukkan rasa tidak hormat pada orang lain, ya, menuntut simpati orang lain dan meminta hal-hal yang kurang beralasan. Berikutnya, ya, ada aspek kematangan emosi. Yang pertama, penerimaan diri sendiri dengan orang lain, kemudian juga tidak impulsif, ya. Kemudian juga bisa mengontrol emosi, berpikir objektif, tanggung jawab, dan ketahanan menghadapi frustrasi. Kemudian juga faktor yang mempengaruhi kematangan emosi. Ada keluarga, ya, ternyata keluarga juga memberikan pengaruh nih terhadap kematangan emosi kita. Bagaimana pengalaman dengan keluarga mempengaruhi perkembangan emosi seseorang dan menumbuhkan perasaan kesepian, ketakutan, kecemasan akan perpisahan. Jenis kelamin. Nah, beberapa penelitian menunjukkan gitu ya bahwa perempuan itu lebih matang secara emosi daripada laki-laki. Salah satunya peneliti Berkeley menunjukkan bahwa perilaku perempuan terganggu pada awal masa remaja barangkali karena budaya permisif pada perempuan yang mengakibatkan perempuan lebih cepat emosi, tetapi lebih cepat stabil kembali dibandingkan dengan laki-laki, dan perempuan ini lebih dapat mengekspresikan emosinya daripada laki-laki. Kemudian televisi juga mempengaruhi ini ya, karena televisi sometimes memberikan efek sometimes positif juga negatif ya. Efek yang sangat besar itu terutama film-film keras ya, kekerasan yang bisa memunculkan perilaku agresif. Kemudian media sosial, ya, sekarang itu kan zamannya medsos banget, TikTok, Instagram, YouTube dan sebagainya. Nah, ternyata juga mempengaruhi
perkembangan dari kematangan emosi. Jadi pengaruhnya itu bisa berbentuk pengaruh yang positif maupun juga negatif, sehingga si individu ini harus pintar memilah apa yang dilihat dari media sosialnya. Oke, sekian ya materi saya terkait dengan emosi. Saya stop share dulu nih. Seperti biasa, silahkan teman-teman bisa share atau komen ya di kolom komentar sebagai tanda bahwa teman-teman sudah menyaksikan dan sudah memahami materi kita kali ini terkait dengan emosi. Ada tugas yang akan saya sampaikan, silakan kalian buka edu-learning-nya karena tugasnya nanti ada di sana. Oke, terima kasih banyak teman-teman semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mudah dipahami oleh kalian semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.